Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi presentasi selanjutnya ini dari ada SMK 1 Bawang ya. Ada Mas Fadli dan Mas Davi. Yang pertama Mas Fadli dulu ya. Oke, untuk Mas Fadli ini akan presentasikan aplikasi terkait pemesanan tiket bus menggunakan Laravel ya. Oke, silakan Mas Fadli langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Harusfian dari SMK Negeri 1 Bawang, akan mempresentasikan proyek akhir, yaitu membuat aplikasi tiket bus, pemesanan tiket bus. Di sini untuk beranda user ada langkah-langkah tentang pemesanan tiket, juga ada tentang dan galeri. Selanjutnya masuk ke menu admin. Ya, di sini halaman pertama yaitu adalah dashboard. Di dashboard ada keterangan data rute, ini rute-rute yang telah ditambahkan. Juga ada total data petugas, total data penumpang, dan total data pemesanan. Menu pertama yaitu adalah data pengguna. Ini adalah pengguna atau petugas yang dapat mengakses aplikasi ini. Ada admin sama petugas. Selanjutnya ada data penumpang. Ini dari admin juga bisa nambah penumpang, dan user setelah login masuk ke halaman data penumpang ini. Sini ada detail. Jadi di sini ada bisa dulu berarti. Bisa di sini menu buat akun baru. Nama hilang. Sebelumnya passwordnya hilang 123. Sini juga ada jenis kelamin laki-laki, masukkan nomor telepon, juga ada alamatnya Purwokerto. Selanjutnya diarahkan ke menu login. Di sini masukkan username yang tadi telah didaftarkan, yaitu Gilang, dan password. Nah, setelah login berhasil, langsung diarahkan ke halaman pertama, yaitu memesan tiket. Di sini terdapat ada beranda, riwayat pemesanan, dan logout. Di sini ada menu cari tiket. Di sini ada tanggal yang sesuai yang yang ingin berangkat itu kapan. Di sini saya hanya baru menambahkan tanggal 20 sama tanggal 22. 20 Jakarta, ini tiket. Nah, di sini ada cari tiket berserta ada bus, tujuan, tanggal, jam, terus
berangkat dari terminal mana sampai ke terminal Tanjung Priok. Terus di sini pesan di sini bisa memilih jumlah tiket. Di sini pemesan ada Gilang, jam berangkat jam 17, jam check-in ini 30 menit sebelum jam pemberangkatan. Memilih tiket, misal 2 tiket. Kalau 2 tiket, di sini juga bisa milih sekaligus dua kursi. A12 misal sama A13. Dari sini juga udah ke jumlah, dan di sebelah yang berangkat 3. Oh, berarti tidak. Di A12. Berarti ini kursinya terpisah, Mas. Ya. 13 enggak, Mas. Ini udah langsung hilang. Terus 14. Sini di sebelah kanan juga ada keterangan tujuan sama bus. Selanjutnya pesan diarahkan ke riwayat pemesanan. Jadi jika belum bisa bayar, itu bisa langsung bayar dulu, atau enggak nunggu sebelum dibayar. Sini ada menu pembayaran, jika langsung ingin dibayar. Dan di sini ada total bayar dan bisa milih metode pembayaran. Ada BCA, Mandiri, sama BNI. Ya, transfer misalnya Mandiri, ini input kayak hasil transaksi struk transaksi. Bukti pembayaran, bayar. Nah, setelah melakukan bayaran di riwayat ini masih menunggu konfirmasi dari admin atau enggak dari petugas yang bertugas. Terus di sini udah ini. Ya, ini petugas, masuk ke petugas. Bentar. Ini login sebagai petugas. Bentar. Terus. Ya, di sini tampilan petugas ada dashboard sama tampilan rute. Ini detail rute. Sama bisa melihat transportasi. Kayak ini yang lain soalnya belum diinputkan kursi ke dalam bus ini. Yang udah berarti yang ini Sinar Jaya ini udah. Ya. Sini bisa lihat terpesan sama tersedia. Nanti kalau belum, nanti ini tersedia, kalau sudah terpesan otomatis berubah menjadi terpesan. Yang tadi ini 12, 13, 14 terpesan. Kembali. Di sini ada data pemesanan. Di sini bisa melihat data pemesanannya. Di sini ada status pembayaran berhasil, pemesanan ditolak, sama menunggu konfirmasi. Ini kayak tadi Gilang ini belum dikonfirmasi, jadi statusnya menunggu konfirmasi. Sama keterangan kode pemesanan, tanggal pemesanan, nama penumpang, kode kursi, tujuan, keterangan dan sebagainya, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Terusnya di sini ini tugas dari petugas ini adalah memvalidasi proses status dari user ini sendiri. Tadi kayak Gilang tanggal 20 berarti ini.
Ini dari Gilang, divalidasi. Ya, setelah itu masuk ke laporan. Laporan otomatis masuk ke ini terminal Tanjung Priok. Ini Gilang, pembayaran berhasil. Setelah itu bisa langsung ini ke ekspor PDF. Nih. Terus melanjutkan tadi yang admin pelanggan ini. Ya, pembayaran berhasil. Proses selanjutnya berarti nanti tinggal datang ke agen, kalau nggak ke terminal, terus minta tiket sama itu mencantumkan nama sih kayak pemesanan itu. Iya, iya, admin. Di sini admin dapat menambahkan data penumpang. Bisa lewat sini. Nama penumpang. Jenis kelamin laki-laki, nomor telepon, sama alamat. Oh, nggak bisa mas. Soalnya ini udah kayak harus angka gitu, harus diisi. Alamat nggak bisa. Iya nggak bisa. Soalnya ini kayak data diri harus diisi mas. Karena untuk iya sih mas, takutnya kalau ada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan, kita dapat infonya lebih akurat gitu mas. Iya iya sih, tapi kan ini buat data aja mas, data dari agen ya. Bentar, bentar. Penumpang.
Ya mas, bisa jadi mas. Jadi juga bisa ngedit. Contoh ini. Baik. Oh iya password. Bisa mas. Malah di ini. Buka dulu coba. Itu apa namanya sih? Route-nya itu namanya apa tuh? Edit penumpang. Edit penumpang 4. Iya. 4 itu apa? ID-nya. Kenapa langsung kayak gitu? Nggak ada slash-nya edit penumpang slash 4 gitu? Atau gimana? Enggak mas.
Nih. Karena Jadi penumpang oh pakainya ID. langsung kayak gitu. Iya. Kalau nggak pakai slash nggak bisa dibaca ID-nya. Oh, Karena dia nggak tahu pemisahnya apa gitu loh. ini pakai. Coba view-nya dulu, mau lihat view-nya dulu. Yang di data penumpang. Enggak, dibuka codingannya. Codingannya ya benar. View. Data penumpang controller dulu coba. Data penumpang controller. Iya. Nih. Itu di atas. Nah, ini view-nya apa tuh? Slash data penumpang. Bukan ya? Atas. Edit. Nah, itu admin.penumpang.edit. Coba dibuka view yang itu. Oh, ini view-nya. Iya, view-nya. View admin penumpang edit. Penumpang edit. Iya. Input ID penumpang. Oh, ID penumpangnya udah ditaruh di situ ya. Di hidden. Errornya nggak ditampilin apa kalau misalnya ada error? Belum, Mas. Oh, belum ya. Ini errornya kayaknya di password, Mas. Iya, errornya nggak ditampilin ya? Nggak ada, berarti nggak ada alert error. Enggak. Kenapa nggak ada? Belum ditambahin sih, Mas. Belum sampai situ. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut dulu yang lain dulu aja. Nggak apa-apa. Tetap. Itu ya satu route-nya. Sebaiknya route itu apa namanya sih? Jangan kegabung kayak gitu. Memang nggak error, tapi nggak benar. Iya. Gitu ya. Ini bisa nambahin metode pembayaran. SI. Simpan. Itu juga bisa edit. Juga bisa menghapus. Ini. Ya. Selanjutnya ada tipe transportasi. Di sini bisa menambahkan tipe-tipe dari bus. Bus apa, Mas? Nggak usah. Kembali aja. Data transportasi. Ini berisi kode, jumlah kursi, keterangan, tipe transportasi, sama aksi. Iya. Ini sudah diinputkan kursi. Ini sebelum. Di sini bisa menginput kursi. Ini jumlah kursi bis. Tapi ini untuk menampilkan kursi, Mas. Ini kayak input kursi itu yang tersedia. Iya, kayak gitu. Ya 34. H34. Ini kode transportasi dari tipe. Jadi ini ambil dari angka huruf pertama dari keterangan, habis itu duain dari ini dari di input ini sih, Mas, input data transportasi. Iya, kode ini. Tuh, klik plus tuh coba buat yang PSR lah ya, PSR klik plus. Iya. Klik. Kan dia udah milih nih, dia milih yang PSR. Berarti kan harusnya otomatis yang PSR kan? Oh iya. Gitu nggak? Apa gimana? Iya. Apa ada alasan khusus kenapa harus milih gitu loh? Apa gimana? Enggak. Harusnya gimana? Harusnya sih gitu, Mas, tapi belum kepikiran. Maksudnya langsung ke 36 itu belum. Harusnya gitu ya? Iya, harusnya gitu. Iya. Oke. Tadi tambah kursi tadi back dulu. Data yang tadi gimana tadi?
kursi udah nambah kursi. Terus di sini bisa melihat Oke. tile tersedia. Oh gitu konsepnya. iya. Jumlah kursi itu berarti cuma spesifikasi ya? Iya. Hmm. Oke. Nah ini gimana? Nggak ada validasi. Jumlah kursi kan 34 nih. Ya. Spesifikasi bisnya 34 tapi ketika ditambah 40 Itu belum validasi Mas. harusnya divalidasi ya. Iya, harusnya. Misal mau diedit gimana? Bisa nggak kursinya? Aduh, salah ki 40. Mau Oh, ini. jadi 34. ya. Gimana? Bisa Mas. Spesifikasinya yang diubah. Iya Mas, ini Jangan. ini 35. Terus nanti setelah diupdate ini nambah lagi. Oh gitu. Iya, reset. Lo yang tadi kemana data tadi? Hilang. Kehapus. Kalau semisal udah ada yang pesan? Kan ini nggak bisa pesan Mas, soalnya belum ada milih kursi. Oke, contoh yang udah kepesan tadi bis yang mana? Yang udah ada si yang sebelumnya atau Yang ini sebelumnya? yang udah ke checklist. Yang itu. Iya. Coba diupdate, kursinya diubah jadi 20. Hilang nggak data yang udah pesan? Yes. Iya, hilang kan? Hilang Mas. Nah. Gak boleh hilang ya sampai hilang. Coba ini. Bentar. Gimana? Yang tadi hilang nggak? Yang penting yang ini ya. Nah, itu. Oke, data pembeliannya nggak hilang ya? Enggak sih. Data pembeliannya nggak hilang, tapi kursinya hilang. Kursinya enggak Mas. Duh, kasihan nih. Oh, iya, dia tuh Iya. pakai koma ya. Oh, iya. Harusnya jangan pakai koma, Iya. tapi ada tabel lagi namanya pesanan detail. Ya, siap. Pesanan detail isinya apa? Isinya kursi. Nah, kode kursi nanti relasi sama tabel apa tadi? Transportasi. Nah, ada S-nya. Transportasi, relasi ke transportasi. Jadi nanti ketika transportasinya di delete, ya nggak bisa karena udah ada yang pesan. Iya. Gitu. Karena kalau kayak gini nggak bisa ngecek ya. Ya udah. Oke, lanjut dulu. Minimal kalau misal nggak mau ngubah database-nya ya di sini nih ketika tadi mana tuh data transportasi. Nggak usah data, kita jangan ke database nanti repot. Ini. Ya coba dibuka. Data transportasi. Nah itu tuh coba tuh diupdate nih yang Sinar Jaya yang 326 236 Ini itu ya? mau diupdate ya update aja. Nah ketika nyimpen dia ngecek jumlah kursinya berubah nih. Apakah bus ini kodenya berapa tadi SJ bla 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 lah ya. 236 itu udah ada yang pesan belum gitu. Jadi ngecek itu kalau semisal udah ada minimal statusnya itu udah dipesan ya. Kalau statusnya terpesan. udah ada yang dipesan ya nggak boleh diupdate. Iya. Gitu. Atau semisal tetap boleh diupdate tapi update-nya tuh cuma boleh Nama keterangan mungkin. sama Ya, kalau misal ya. jumlah kursinya nggak boleh karena udah ada yang pesan. Siap. Oke, lanjut. Data rute. Ini bisa menambahkan rute. Jakarta. Misal. Awalnya mana Mas? Samain aja tadi sama yang sebelumnya itu. Oh ini. Terminal Tanjung Priok. Ya, tapi jamnya beda. Ya beda ya. Tanggalnya sama tanggal 20 tadi. Tanggal 20. Jamnya aja yang misal malam lah jam 9 21 berarti. Sampai berarti jam 3 pagi. Harganya, jam berangkat ya? Nggak ada jam sampai ya? Oh iya deh. Jam Harganya ya berapa sih tiket biasanya? Kira-kira aja lah. 160. Ya. Ini bisnya ya? Iya. Bis yang mana gitu? Yang ini. Oke. Ya coba tadi kalau di pelanggan gimana tampilan di pelanggan? Ya misal pilih tanggal 20 tujuannya Jakarta.
Ini Mas. 2 ya. Ya, 2. Oke. Oh ya. Oke. Coba kembali lagi ke admin tadi. Admin. Berarti ini nggak ada ini ya. Tadi ketika di pencarian di penumpang nggak ada pencarian dia tuh mau berangkat dari mana ya? Enggak, Mas. Itu harusnya ada. Karena nanti kan dia menyesuaikan kan. Misalnya maunya dari mana nih. Nanti kalau misal nggak kayak gitu, kalau nggak ada menentukan dia mau berangkat dari mana, nanti pasti misal datanya banyak nih. Iya. Ada apalagi Indonesia ya, lebar banget. Misal ada 1000 tempat. Iya. Berarti dia harus nyari satu-satu kan. Jadi Sampai repot bawah. nanti. Nah ya baiknya tuh dipilih aja dia tuh dari mana, dari Banjar. Kalau misal nggak ada ya paling pilihnya misal dari Banyumas lah. Kan mencakup tuh Banjar Iya. nanti kena, nanti apa namanya Purwokerto kena dan sebagainya lah. Ya, Banjar kena nggak sih? Kena. Banyumas sorry ya Banyumas ya berarti Purwokerto dan sebagainya. Itu ya. Nah, terus lanjut Ya. lagi data rute. Ada detail. Selain data rute. Ada data pemesanan. Tadi ya. Sama tadi ya. Tadi. Terus verifikasi validasi. Ini Pembayaran ya. iya, Ya udah, terus laporan. Ya udah. lagi. Udah. Sebetulnya sih ya udah nggak ada sih tanggung jawab ya. Iya. Soalnya nanti aman kalau untuk prosesnya sih udah oke sih. Cuma paling yang tadi lah kayak yang lain tadi dan kiri itu sebetulnya yang belum itu proses kecil. Iya. Kayak contoh tadi validasi. Nah itu kan sebetulnya proses kecil ya karena bayangannya adalah proses inti udah selesai kan. Yeah. Proses intinya adalah bisa pesan nggak, bisa bayar nggak, bisa validasi nggak, bisa. Cuma ketika kita itu ngelola data, misal data tadi ya, data apa tuh namanya sih, data transportasi ya, data transportasi. Nah ini nggak ada validasi, jadinya data penumpang hilang. Sebenarnya banyak nih yang perlu divalidasi nih, terutama data rute nih. Kalau kita udah bicara soal kayak gini, sebetulnya itu nanti ada konsep namanya penjadwalan. Karena kalau nggak ada, bentrok nanti. Iya. Bisa tiba-tiba SJ120 ada di Banjar, di waktu yang sama ada juga di Purwokerto. Nah itu kan jadi bingung kan nanti. Kecuali kalau misal jamnya beda. Misal di Purwokerto jam 9, di Banjar di Banjar dulu ya. Nah, misal. Berarti dari Banjar pagi jam 9, di Purwokerto misal jam 12. Berarti kan dia posisinya jemput dulu dari Banjar nih. Iya. Dari Banjar nanti ke Purwokerto baru Jakarta. Nah, itu bisa tuh begitu. Nah, itu justru itu hal-hal yang sebenarnya yang sulit dari aplikasi yang konsepnya itu penjadwalan kayak gini. Iya. Jadwal tiket bus, jadwal kereta, jadwal konser sebenarnya sulit juga karena itu kan mainnya tempat ya. Ketika dia bikin data konser, dia harus bisa meyakinkan apakah tempat itu udah selesai dipakai atau belum. Dia lebih hati-hatinya ke situ sih. Ini menurutmu udah selesai berapa persen, Fadli? 70 sih Mas. 70 ya, jus banget. Ini template-nya apa sih? Template-nya pakai time selection Mas. Apa? Time selection pakai ini. Namanya apa template-nya? Time selection support. Oh, mirip Snap. Mirip Snap itu. Yang template biasa di Google. Oke. Ya. Oke. Udah ya. Ya paling itu Mas Fadli. Ya. Terima kasih. Silakan Terima kasih ditutup banyak. dulu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Davian Syarian Kesya, saya dari SMK Negeri 1 Bawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya.
yaitu di sini tentang membuat sebuah klinik kecantikan untuk bagi penggunanya mungkin perempuannya Mas. Di sini saya melakukan hanya bisa untuk booking secara offline. Kita masuk ke menu admin. Jadi di sini di menu berandanya di sini saya ada eh, seperti tampilan biasanya ada informasi mengenai klinik ini. Di sini terdapat sedikit tambahan-tambahan seperti macam-macam fasilitas yang ada di klinik ini. Sini juga ada layanan yang tersedia di beauty center ini. Ada dokter, layanan kecantikan, ruangan, dan pendaftaran. Di bawah hanya ada profil. Jadi di menu pertama di sini ada nama layanan kecantikannya. Di layanan kecantikan di sini saya baru menambahkan layanan botok. Jadi botok itu seperti memperhilangkan kerutan di wajah gitu. Sini misal saya akan menambahkan contoh saya di sini mengisi filler. Di sini sudah menambah filler. Lalu ada dokter. Sebelumnya di halaman dokter ini waktu belum ditambahkan di bagian beranda itu belum yang di detail belum ada foto dokternya, profil dokter di spesialis apa. Jadi mungkin dicek dulu di sini detail. Di detail sini masih kosong karena belum diinput dari dokternya. Makanya di sini belum ada profil dokternya. Di sini kita tambahkan dulu dokternya. Kita tambah. Contoh untuk nama dokternya misal Dokter Tirta. Jadwal mulai dari pukul 8 sampai pukul 9. Di sini layanannya ada bisa memilih dokter ini akan menjadi dokter spesialis apa. Misal kita contoh filler, foto aja. Karena tadi belum diisi. Kita tambahkan foto. Di sini karena saya ingin punya Dokter Tirta, saya menambahkan file mukanya Dokter Tirta. Sini sudah tertambahkan. Kita lihat di berandanya di bagian detail tadi ada fotonya atau tidak.
Kita lihat di detailnya, detail dokter. Ya, di sini sudah tertambahkan profilnya Dokter Tirta. Lalu di sini ada menu ruangan. Di ruangan ini kita bisa menambahkan nama ruangannya. Contoh nama ruangannya tadi filler filler. Kode ruangannya misal 107, nama layanannya filler. Sudah tertambah, di sini bisa diedit dan bisa dihapus. Ya, di sini saya ada multi user, ada admin sama ada petugas. Ini untuk data usernya, admin sama petugas. Kita langsung ke data pendaftarannya dulu. Iya, login admin. Ini di sini ada data pendaftaran. Jadi sebenarnya itu ini harusnya mendaftarnya itu lewat si petugas. Jadi di sini tuh di pendaftaran sama laporannya itu tetap bisa ditambahin sama petugasnya. Misal ini mau dicontohin login petugas atau admin? Petugas, kalau kau dulu. Petugas. Di sini di menu petugas hanya ada nama layanan kecantikannya sama pendaftaran dan laporan. Kita langsung mendaftar di petugas. Kita tambah. Di sini ada keterangan waktunya. Di sini misal saya menggunakan tanggal pada tanggal 20 atau hari ini. Nama pasiennya mau siapa, Mas? Contoh Gilang. Alamatnya Purwokerto. Nama layanannya filler. Oh, ini kayaknya kisnya tadi yang potok tapi saya salah ngisi ya. Dokter Tirta. Jadi ini otomatis keisi sama, oh ini saya salah input ininya, Mas. Yang harusnya filler Mas jadi potong, Mas. Jadi dokternya di sini nggak tampil. Foto. Ini di sini belum. Ini, oh ini. Jadi sini terus ruangannya. Ini ruangannya nggak keluar karena tadi salah input, Mas. Jadi nggak masuk. Diedit di sini bisa diedit.
Nama layanannya menjadi potok. Kita lockout dulu. Ini langsung kita coba daftar lagi, kita ulangi. Ini menggunakan sekarang nama pasiennya tadi Gilang, alamat Purwokerto, nama layanannya potok, loh, Dokter Tirta, nama ruangannya potok, keterangannya operasi potok. Simpan. Lalu di sini ada laporan, membuat laporan. Bisa dilihat laporannya di sini. Tapi ini belum ini bisa di PDF. Ini ya laporannya. Ini harusnya masuknya ke yang di admin. Kita coba dulu. Kita ke laporan. Sini masuk laporannya, kita unduh laporan harian. Jadi ini di tanggal 20, jadi hari ini. Ntar agak nge-lag sinyalnya. Ini udah ada laporan harian booking. Bisa dilihat dari tabel di sini. Seperti ini. Lalu
misal mau mendaftar di bulan yang berbeda, ini akan menampilkan bukan di laporan yang harian ini. Bulanan yang di bulanan nanti kosong. Kalau yang misal bulan sekarang, yang bulan sekarang ini harusnya isi karena kan ini tanggalnya 20. Yang tanggal 20 ini masuk ke harian sama bulannya ini masuk. Jadi kalau misalnya bulan sama tanggalnya dihapus, diganti jadi nggak masuk ke harian sama bulanan. Sama ini ada laporan yang semuanya, totalan semua laporannya. Iya. Iya. Di bulan ini. Ya, itu salah. Laporan aja. Ini harusnya diunduh dulu Mas, baru. Ya, ini kan gimana? Filter nggak ada. Ini laporan booking. Itu nggak kepikiran Mas. Iya Mas. Datanya ini yang daftar. Sampai mungkin nggak tahu. Ya. Ya. Tadi yang waktu ke PDF itu nge-lag-nya nggak tahu karena laptop apa ininya Mas, sinyal. Oh. Lapornya cuma ini, yang laporan semua harian sama bulanan doang Mas. Itu kayaknya harus ini dulu Mas, ditambahin nama apanya, pasien. Ini datanya sengaja disamain semua dulu Mas, karena saya belum ada yang layanan ini foto. Cuma laporan kayak ini kan booking, terus waktu nanti di sana cuma ada tabel, nanti yang ngurusin petugasnya yang offline di tempat itu langsung. Oke, ya sih. Petugas ininya ya, kliniknya ya, Iya, petugas kliniknya. yang jalanin. Iya. Tapi kalau admin mau tahu gimana caranya? Bisa nggak? Mau tahu. Gilang udah selesai nih, udah selesai periksa. Iya. Bisa nggak cara? Itu belum ditambahin gituan Mas. Oh, justru itu penting karena gini, tugasnya admin kan menambah data pendaftaran, ya kan? Iya. Kalau semisal
dianya nggak tahu kalau hari ini ada yang udah selesai atau belum gimana? Ya Teknisnya. itu belum ditambahin. Ini apa? Emang belum selesai semuanya, Mas. Oh, oke. Ya, ya dah, lanjut. Udah sih apa? Kayak gini punya saya Udah sederhana. semua? Iya. Ya udah. Langsung aja ya. Berapa persen lah aplikasi ini kira-kira udah selesai? Ini karena tadi kan banyak kekurangan juga. Ini udah ditambahin banyak fitur. Sebelumnya belum ada laporan kayak gini, jadi mungkin masih 70%, Mas. 70 ya? Iya, sama ditambahin yang katanya Mas Pamungkas tadi. Ya itu penting justru. Ya. Oke. Soalnya kan ini kan intinya adalah sistem pendaftaran. Iya. Iya, sistem pendaftaran. Ada yang mendaftar, bisa mendaftar gitu dan sebagainya ya. Nah, kalau mendaftar, pertanyaan berikutnya adalah selalu sama tadi sama yang lain. Caranya tahu saya udah terdaftar tuh gimana? Kan bisa ngecek nih. Nah, terusan oke, sekarang pertanyaan buat admin nih. Caranya tahu si ini udah datang gimana? Si Rizky udah datang nih ke klinik nih tanggal 7. Caranya tahu gimana? Bisa tahu nggak admin? Enggak, yang tahu petugas yang di sana, yang Nah, di tempat. itu justru malah sebetulnya sebaiknya semuanya itu dihandle oleh admin. Jadi petugas itu tugasnya hanya memantau aja, malah petugas ada login nggak? Ada ya? Ada login ya? Petugas ini yang ada. Bukan petugas apa sih? Perawat ya seharusnya ya? Iya, itu enggak ada. Nggak ada. Nah, justru perawat tuh tugasnya tuh harusnya dia mantau ini. Nanti yang ngelola misal Rizky hari ini masuk ya asumsinya misal cek apa sih bahasanya check-in tadi ya? Iya. 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 Iya istilahnya check-in. Nah, nanti yang pas ketika dia tuh check-in ke situ, ya nanti ditandai oleh admin. Oh, si Rizky beneran datang nih. Gitu. Dan sebagainya lah ya. Ngisi form offline misal Iya. perlu datang dulu ke bagian apa? Pusat informasi misalnya ya. Nanti kalau udah, nah nanti di sistem kecatat nih, oh Rizky udah datang, udah diarahin ke dokter Tirta dan seterusnya, udah lagi diperiksa. Nah nanti kalau Rizky udah selesai, udah ada pembayaran dan sebagainya, di sini juga kecatat, ada pembayaran dan sebagainya juga kecatat. Karena sekali lagi ya, ketika ini mau nambahin data pendaftaran, kan dia perlu tahu nih hari itu tuh penuh apa enggak gitu. Justru laporan-laporan yang penting tuh itu dia harus admin harus tahu hari ini bisa daftar lagi atau enggak. Dokter Tirta ada jadwal apa enggak? Dokter Andreas ada jadwal atau enggak? Bisanya di hari apa? Kadang-kadang ada pelanggan. Kadang-kadang ada apa sih sebutannya? Kalau pendaftar apa sih? Pasien ya. Kadang-kadang ada pasien tuh yang maunya sama si dokter A. Nah kita nggak tahu nih sebagai admin, dokter A ada jadwal nggak? Ya kan belum tahu kan? Itu. Nah itu harus ada tuh laporan-laporan itu, laporan ketersediaan dokter, lapor ketersediaan jadwal, terus nanti bisa jadwalnya tanggal hari apa aja dan sebagainya itu harus dicatat. Begitupun data-data ini ya, ini data pasien, ada nama pasien, alamat dan sebagainya. Nah ini udah cukup belum? Nama pasien dan alamat tok cukup nggak? Apa perlu yang lain? Kayak ada informasi kartu BPJS dan seterusnya, bisa nggak pakai Iya, BPJS? bisa. Ya, nah, berarti kan perlu dicatat tuh informasi BPJS, nomor BPJS atau mungkin nomor ini klinik kecantikan ya bukan rumah sakit ini ya. Ya BPJS bisa ya, kalau KIS kan nggak bisa. Mungkin yang lain-lain lah ya, KTP dan seterusnya, informasi diri. Scroll bawah coba. Jadwal mulai, jadwal selesai. Jadwal mulai, jadwal selesai, nama ruangan dan seterusnya. Nah, ruangan pun harus tahu ruangannya ada apa enggak. Bisa dipergunakan apa enggak, atau ternyata dokter Tita bisa nih. Rumitnya penjadwalan adalah kita harus mastiin semuanya itu kosong. Dokter Tirta itu bisa atau enggak? Dokter Tirta bisa. Di hari apa? Di hari Senin, tanggal 20 hari Senin. Oke, yang berikutnya kita harus tahu apa namanya sih dokter Tirta nih keahliannya apa? Ternyata cuma bisa botox. Oke, botox itu ada pasien yang minta di hari Senin juga. Oke, cocok. Ruangannya ada apa enggak? Itu jadi semua variabelnya harus dicek. Semuanya harus kosong, harus nggak boleh ada yang timbang tindih. Kalau ada yang timbang tindih berarti salah di admin. Gitu. Nah, itu nanti jadi PR lagi, jadi masalah lagi. Oke, semisal jawabannya ya nanti tugasnya admin aja Mas ngepasin. Kalau memang jadwalnya nggak ada ya nggak boleh di entry. Kalau di entry ya salahnya admin dan sebagainya. Nah, justru malah sistem ini bisa jadi malah nggak dipakai.
Admin oke, kita manfaatin. Memang admin dibayar untuk mengisi data ya. Iya, kamu ditugaskan untuk mengisi data. Tapi kalau semisal dia itu apa namanya sih kesulitan ya ketika dia ngisi data, pada akhirnya datanya sering salah. Yang justru yang paling bahaya itu bukan data error, tapi data salah. Data salah itu menyesatkan. Misal contoh nih, di hari Senin tanggal 20 itu bisa Dokter Tirta bisa, Dokter Andreas bisa. Sama, ternyata ruangannya sama. Admin lupa ya mungkin ya. Dia ngentri orang ngentri bisa ya, dia pasti bakal dientri terus. Nah, ternyata pas begitu di hari Senin, Dokter Tirta sama Dokter Andreas sama-sama di ruangan yang sama, pasiennya beda. Nah, itu kan nanti malah jadi masalah. Itu menyesatkan, itu istilahnya misalkan. Mending kalau semisal memang ternyata ruangannya udah diisi di hari yang sama, mending di errorin. Kalau aku lebih suka errorin. Errorin aja udah. Itu paling aman. Enggak ada masalah berikutnya ya. Kalau ini nanti memang di sistem nggak ada masalah, tapi masalahnya ada di dunia nyata. Itu dokternya lagi bentrok itu pilih siapa yang mau duluan. Kan itu nanti jadi masalah lebih lanjut. Itu ya, itu hal-hal yang pada dasarnya menjadi core ya, yang malah menjadi penting tuh. Yang menjadi penting dari konsep pendaftaran adalah harus bisa mastiin jadwalnya itu nggak tabrakan itu aja. Itu. Scroll atas. Ini kliniknya ada beneran nggak sih? Kliniknya ada beneran apa enggak? Ide-ide aja ya. Nah, iya udah nggak apa-apa. Oke, back. Coba tambah data pendaftaran tuh back. Dokter, ruangan, user, pendaftaran. Ya, nama layanan botox. Oke, memang sesimpel itu ya. Layanan coba layanan. Wah, ini layanan yang ini ya, yang ini aja. Aku pikir yang halaman depan. Oke, berarti layanannya hanya botox, filler dan sebagainya. Ini nggak ada biayanya. Enggak. Nah, itu tadinya mau nambahin biaya tapi lupa, belum sempat. Nah itu juga penting tuh. Iya. Biaya-biaya karena kalau semisal pelanggan apalagi ini beauty center ya, layanan kecantikan. Ada yang menganggap ini penting, ada yang nggak menganggap ini penting. Kalau duitnya ada, ya ini boleh lah. Tapi kalau duitnya nggak ada, ya jangan gitu loh. Iya, tadi apa saya pikir pertama itu apa uangnya itu dananya dikasih taunya langsung aja nggak lewat sini, Mas. Oh berarti beda tempat ya? Iya. Oke. Nanti konsep pembayarannya gimana? Administrasinya? Administrasinya itu saya langsung itu, Mas. Langsung offline ke petugasnya. Oh ya udah. Oke. Ya udah, ada lagi yang mau ditampilin? Enggak itu, Mas. Emang kayak gini. Oke, ya udahlah. Udah paling itu Mas Dap, silakan bisa ditutup. Ya sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau yang lainnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan pada siang hari ini untuk acara presentasi akhir atau presentasi proyek akhir dari SMK Bawang, SMK Negeri 1 Bawang. Ini untuk kloter yang terakhir ya berarti ya. Setelah kemarin sudah ada 2 anak, sekarang ada 2 anak lagi. Nah, sebelum ini mungkin ini kan waktunya pendek banget. Kemungkinan nanti maksimal per anak itu dibatasi 40 menit saja gitu. Harus lebih cepat soalnya nanti ngejar daripada kesorean gitu kan. Jadi sebelum asar itu sudah acara pelepasan juga begitu. Nah, berhubung ini ada 2 peserta ya, jadi yang pertama nanti Mas Gilang dulu ya, Gilang Widya Artika, oke. Mungkin itu aja ya dari saya. Untuk waktu saya serahkan ke Mas Gilang, monggo silahkan Mas Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Dani untuk kesempatannya.
di siang hari ini saya akan mempresentasikan sebuah project saya, sebuah website e-commerce yang dimana web ini ya bukan seperti e-commerce yang biasanya yang seperti Shopee ataupun Tokopedia, tapi ini untuk brand saya sendiri itu. Nah, jadi di sini saya membuat dua role saja. Yang pertama ada admin, yang kedua ada user. Namun kekurangannya adalah saya belum membuat role usernya di sini. Namun sudah memiliki halaman untuk usernya. Jadi untuk loginnya itu masih jadi hanya untuk halaman adminnya dan usernya belum. Langsung saja kita mencoba melakukan login ke halaman admin. Nah, setelah login halaman admin, kita langsung dilarikan ke halaman dashboard admin. Masih nge-lag ini. Nah, di halaman admin ini berisikan dua CRUD. Yang pertama adalah CRUD produk untuk menginputkan produk dan user untuk mengidentifikasi siapa saja yang masuk. Nah, pertama untuk halaman produk, ya seperti halaman admin produk seperti biasanya. Di sini ada fitur penambahan produk, detail, edit, dan hapus produk. Untuk CRUD-nya alhamdulillah jadi semua. Dan CRUD ini berfungsi untuk menambahkan produk langsung ke halaman usernya. Nah, sini kita ada beberapa opsi yang harus kita pilih. Nah, mungkin seperti biasa gambar, ada form berisi nama produk, kode barang, stok, kategori, dan di sini kategori memiliki 4 pilihan. Yang pertama ada polo, pants, houseip, sweater, harga, deskripsi, dan metode pembayaran. Nah, sebenarnya metode pembayaran ini itu mau diisikan link untuk pembayaran seperti apa ya. Nanti di halaman user juga akan tampil yang dimana metode pembayarannya itu bukan dari webnya ini sendiri gitu. Nah, pembayarannya itu melalui e-commerce lain kayak misalnya Shopee dan Tokopedia. Nah, fungsinya metode pembayaran di sini itu untuk mencantumkan link di halaman produk itu, tapi ya belum terpikirkan ke situ.
Nah, mungkin eh, penambahan fitur di apa ya, CRUD produk seperti ini saja, untuk ini berfungsi untuk menginputkan produk dari brand saya sendiri untuk menuju ke halaman user, ke halaman ini user. Nah, di sini ada CRUD yang kedua, ada user. Nah, di apa, CRUD user ini sebenarnya itu untuk mengidentifikasi siapa saja yang login, untuk melihat detail siapa saja yang login. Akan tetapi di sini saya masih menyeting hanya untuk admin saja karena belum begitu bisa. Dan jika sudah, kita langsung saja ke halaman usernya. Nah, sebenarnya halaman user itu dari login ya, tapi karena belum saya buat, belum bisa, jadinya langsung ke halaman user. Nah, di sini ada Let's Product, yang dimana ini adalah produk terakhir yang kita input dari web CRUD. Ini ada beberapa pilihan produk, dan di sini ada beberapa fitur, ada beberapa button. Yang pertama ada button home, product, dan about. Nah, kita langsung saja ke halaman produknya. Nah, ketika kita mengklik halaman produk pada website user, ini akan menampakkan semua produk yang sudah admin input. Nah, di sini. Nah, ada halaman about juga. About ya hanya berisikan seperti ini. Dan kita coba lihat untuk ke produknya lagi. Nah, yang dimana ketika setiap kita klik mode produk, ada sebuah detail produk. Misalnya kita tertarik untuk membeli polo ini. Nah, di sini ada beberapa apa ya, sebuah data yang sudah diinputkan melalui halaman admin, kayak misalnya nama produk, ada harga, ada stok, ada deskripsi juga. Nah, di sini, nah fungsinya tadi sebenarnya yang metode pembayaran itu fungsinya ada berada di sini kan. Di sini kan ada buy now. Nah, di sini ada buy on Shopee dan buy on Tokopedia. Nah, di sini itu sebenarnya metode pembayaran tadi itu dikhususkan untuk halaman user supaya kita mengklik misalnya buy on Shopee, kita langsung dilarikan ke link Shopee dari produk kita. Sebenarnya di sini saya masih banyak sekali kekurangan, misalnya dari fitur pencarian, dari CRUD-nya juga, metode pembayaran juga. Masa metode pembayarannya nggak ada yang bayar langsung di websitenya gitu kan. Nah, sebenarnya itu masih banyak kekurangan yang belum saya improve, seperti ini sih. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ini untuk Mas Pam atau Mas Dani ada tambahan?
Oke, cek cek. Oke. Yang pertama apa ya? Yang pertama mungkin untuk presentasinya sih udah bagus sih ya, udah jelasin semua menu, nggak ada yang kelewat sih tadi kelihatannya. Beberapa poin juga udah disampaikan, ada yang bisa dan ada yang nggak bisa. Tapi kalau presentasi itu sebaiknya jangan menceritakan yang tidak ada. Ini fitur pencariannya nggak ada loh. Di sini tuh nggak bisa loh. Jadi kesannya kayak kamu tuh kan berusaha menjual suatu barang, tapi kamu jelasin kekurangannya dulu. Saya punya produk namanya kalender, tapi di kalender ini tuh nggak ada gambarnya, polosan doang. Kalender ini nggak ada warnanya. Kalender ini jelek lah pokoknya. Emang mau beli? Kan enggak gitu. Jadi sama halnya dengan aplikasi lah ya. Sebaiknya jangan diceritakan yang nggak ada, atau mungkin kalau ngebug kita sering presentasi dan itu error. Ya nggak sering ya, tapi secara tingkat keseringan ya cukup beberapa kali kita pasti ketika presentasi ngadepin error. Nah, ketika error justru kita menjelaskan sebetulnya tuh gimana sih yang bakal terjadi kalau ini tuh nggak error. Contoh misal kamu tadi nunjukin menu pencarian belum ada. Mungkin cara nyampeinnya jangan menu pencarian belum ada, belum. Bukan begitu, tapi nyampeinnya adalah untuk kedepannya mungkin di aplikasi ini kan saya tambahkan menu pencarian yang bertujuan untuk mencari barang supaya lebih cepat, kan lebih enak daripada aplikasi ini nggak ada pencariannya, jadi masih kurang lah pokoknya. Kan nggak enak. Pertama nggak enak, yang kedua tidak terdengar kalau kalian tuh sebenarnya yakin dengan aplikasi yang kalian buat. Kalian bikin produk tapi nggak yakin sama produknya sendiri nih, ya jangan, itu jangan, sebaiknya jangan. Mending nggak usah dijelasin kalau menu itu nggak ada. Cukup jelasin yang kelihatan aja, karena aku sebagai orang yang bukan bikin aplikasi kan nggak tahu kalau nggak ada pencariannya. Ya aku nggak akan menanyakan mungkin ya, atau mungkin kalau misal memang akunya kepengen banget fitur ada pencariannya, mungkin bakal menanyakan. Nah, mumpung si pendengar nih, apa sih namanya, ya pendengar lah ya, audiens, mumpung audiensnya tuh nggak tahu apa-apa, jangan dikasih tahu yang nggak ada. Kan nggak tahu apa-apa nih, aku asumsinya nggak tahu. Bahkan eh, pasti setiap audiens tuh ketika pertama kali dengar pemaparan materi, mereka tuh sebenarnya ngambang pasti. Kalian ikut apalah acara-acara apalah, pasti ketika awal itu ngambang. Nanya aja tuh nanti, nanyanya ketika udah nyoba, nanyanya ketika udah praktek, nanyanya ketika udah apa namanya sih, udah beberapa waktu lah, udah pulang baru keinget, oh iya mau tanya ini dan sebagainya. Karena memang kalau di awal tuh mereka masih ngambang, semuanya semua orang sama. Ya rata-rata lah ya. Begitupun ketika presentasi. Nah aku nih nggak tahu, aku nggak nyari-nyari pencarian. Tapi mungkin nanti ketika udah nggak presentasi baru nanya, ada pencariannya nggak? Nanti. Jadi sebaiknya jangan dijelasin dulu kalau memang itu fitur belum dibuat. Gitu. Nah kemudian itulah ya, itu sedikit saran aja sih, kalau misal presentasi itu jangan diceritain kekurangan. Coba untuk aplikasinya di scroll scroll. Nah, bilang. Oke, Catfish apa artinya Catfish? Apa? Itu nama logonya Catfish. Itu memang ada brandnya atau Iya, gimana? dari Catfish sendiri kan. Apa Catfish? Catfish Catfish. kan. Apa Catfish ya? Catfish Mas, Apa casual, ya? Apa Catfish? casual t-shirt. Apa? Casual. Oh, gitu, casual t-shirt ya. Ya, tapi saya juga kan maksudnya baru rilis artikel atau katalog t-shirt basic t-shirt yang hitam Iya, sama putih doang. oke. Jadinya saya tambahkan produknya. Oh, Iya, tapi ini gitu. beneran ada Beneran Catfish? beneran ada. Saya Punya udah siapa? bikin. Punyamu? Punya saya. Oh, gitu. Ya, Oke, oke, bagus, bagus, bagus. Berarti apa? Sekarang konsepnya gimana? Toko, Instagram, apa gimana jualannya? konsepnya ya pertama itu mau Ya, nambah di kamu sosial sekarang medianya. jualannya gimana? Gitu Oh, dulu. pertama Iya, itu sekarang, lagi sekarang. di sebenarnya belum itu Mas, belum apa dimasukin ke Shopee sama Mm-mm. sama di Tokopedia, tapi Iya, mau digoreng dulu di Instagram sama di TikToknya. Instagram ada ya? Instagramnya masih dirancang. Oh, Instagramnya masih Iya, masih dirancang, tapi dirancang udah buat nyoba strateginya. branding. Ya udah. Berarti konsepnya gimana? Jualan kaos gitu? Apa Iya, jualan apapun yang penting berhubungan dengan pakaian? jualan ya jualan kaos casual gitu Mas. Just kaos Hanya casual ya? casual. Ya, kayak Oke. misalnya polo, kemeja Hah? gitu. Oke, oke. Coba ke produk lagi. Mas, bilang. Itu tombol produk kalau diklik kemana? Ada menunya apa? Scroll bawah. Oh, ada menu. Pakai Laragon ya? Ya, Oh iya. Berat.
Sudah masuk Mas. Sudah ya? Coba beli salah satu, misal celana. Celana yang mana aja nggak apa-apa. Nanti ada presentasinya lagi kan ya di sekolah? Ada ya? Nah ya bagus tuh. Nanti kalau presentasi jangan dijelasin kekurangannya ya, Mas. Siap, Mas. Itu nanya yang lain-lain. Oke, Ya, Mas. ini ya produk Ya. detail. Nah tadi untuk penjelasannya kan bingung tuh di bagian sini. Kalau semisal kalian lihat menu yang kayak gini, ini kan kosong ya, artinya bingung juga mau jelasin apa nih. Sampaikan aja. Di halaman ini menampilkan informasi seperti judul, harga, jumlah gitu loh. Jadi bahasanya mungkin pakai informasi ya. Jadi kalau kalian bingung menjelaskan suatu menu, menunya ini cuma landing page, nggak ada fitur CRUD, nggak ada klik-klik apa, kan biasanya kalau misalnya ada klik-klik kita jelasinnya klik. Di sini bisa nambah, di sini bisa ngedit, di sini bisa delete. Kalau nggak ada tombol-tombol itu, ya kita jelasinnya di halaman ini menampilkan informasi berupa foto. Foto itu informasi ya. Foto, foto produknya, kemudian di sini ada judulnya juga Athletic Pen dengan mereknya berarti Laurel itu. Harganya 450.000 dan ada produk retail. Nah, untuk konsep membeli, di sini untuk cara membelinya itu cukup tekan buy now. Nah, nanti di sini akan ada muncul dua pilihan pembelian atau opsi pembelian. Bisa melalui Shopee ataupun Tokopedia. Nantinya dua tombol ini akan mengarahkan ke online shop yang dipilih. Nah, lagi ini kan judulnya e-commerce ya. Nah, ini mungkin kurang tepat kalau dibilang e-commerce. Mungkin lebih tepatnya nih e-katalog. Bedanya e-commerce sama e-katalog tahu nggak? Ya, setahunya saya Mas, Mm-mm. kalau misalnya e-commerce itu seperti buat yang namanya aja e-commerce ya Mas, electronic commerce gitu kan. Ya, Itu ya seperti kayak wajarnya aja Shopee gitu. ya. Tempat dimana setiap transaksinya itu ada di aplikasinya itu, kalau enggak di websitenya itu. Tapi kalau misalnya katalog itu hanya untuk menampilkan sebuah mungkin katalog-katalog ataupun produk-produk yang kita punya. Oke. Dari kata commerce ya, e-commerce. Betul tadi penjelasannya. E-commerce electronic commerce ya. Commerce itu apa artinya? Itu toko. Commerce itu kalau semisal aku di sini ngecek di translate itu artinya perdagangan. Perdagangan, dagang, niaga atau perniagaan. Dari kata niaga itu jual beli berarti. Di sini ada proses jual belinya nggak? Proses jual belinya Iya. belum ada. Iya, itu maksudnya. Nah, ini itu berarti belum termasuk commerce. Ini tadi katalog apa penjelasan katalog? Kalau katalog itu kayak Ya. kalau katalog itu Hmm. gimana tadi ya? Hanya menampilkan produk yang apa dari brand itu sendiri. Oke. Yang E-katalog itu pada dasarnya katalog ya, katalog atau mungkin gampangannya sebenarnya e-katalog tuh nggak jauh beda dengan galeri sebetulnya. Ya. Galeri, cuma kan galeri kata kalimatnya terlalu luas ya. Galeri itu bisa jadi galeri foto, galeri apa. Nah, e-katalog pada dasarnya juga mirip dengan galeri sebetulnya, hanya menampilkan atau hanya showing kayak showroom itu, showroom menampilkan produk kita, nggak mesti produk kita juga, apapun sebetulnya. Bisa produk kita sendiri, bisa produk titipan dan sebagainya. Contoh produk titipan misal kayak showroom mobil, itu katalog mobil ya. Nah, di dalamnya ya nampilin data-data mobil, bisa jadi itu mobilnya dia, bisa jadi mobil orang nitip lah, aku nitip jualin gitu dan sebagainya. Nah, ini mungkin mirip e-katalog karena konsepnya barang, menampilkan barang yang kamu bikin. Nah, nantinya mungkin bisa disesuaikan kalau memang mau arahnya ke e-commerce, di situ ada cara jual belinya, cara bertransaksinya. Terserah cara bertransaksinya mau gimana. Yang penting dia aplikasi ini menghandle, menyimpan keuangan transaksinya. Nah, sekarang kan nggak menampilkan kan? Ya. Bisa ngitung laba nggak? Belum. Ya, itu. Jadi sebaiknya hindari kalimat-kalimat yang pada dasarnya kita sendiri tuh kurang begitu memahami. Karena kalau kita sendiri nggak paham, ketika menjelaskan ke orangnya kurang tepat, nantinya bakal muncul banyak pertanyaan. Gitu. Karena ketika kita menjelaskan salah, itu akan menyesatkan. Kalau mending kita nggak bisa, mending kita menggunakan istilah yang paling gampang. Misal
Ya tadi lah paling gampang ya ini aplikasi galeri atau malah mungkin Tokoku gitu loh. Atau toko gitu aja lah. Kenapa disebut toko? Ya ini toko hanya menampilkan apa aja Mas, tapi nanti untuk transaksi jual belinya itu nanti di Shopee. Oh yaudah, itu kan penjelasannya lebih enak. Kalau misalnya nyebutnya ini e-commerce Mas, jual belinya gimana nanti di Shopee. Loh, nggak di Shopee semua gitu loh. Maksudnya di Shopee langsung kan lebih enak, malah lebih lebih menurutku malah lebih nggak capek dari sisi kamunya. Ini kan karena real real case ya. Iya. Real case. Lebih nggak capek. Di Shopee udah ada filter, kontrol produk, ekspor produk, import produk, cara jual, terusan nanti ada promo yang bisa bikin harga kita lebih murah tapi kita dapatnya sama. Harganya 450, kita tetap dapat 450 tapi ketika orang beli harganya 400.000. Nah, itu kan lebih murah. Nah, nantinya ada perhitungan stoknya lebih akurat, cara ngatur bisa galeri foto nggak? Ini fotonya bisa ada berapa? Oh, enggak, Satu ya? belum ya, Satu baru produk satu. satu. Baru satu. Shopee kan bisa. Maksudku itu. Kalau semisal Ya. memang mau dibikin katalog ya ini udah beda konsep. Berarti aku nggak bisa bandingin kayak tadi. Oh kenapa nggak sendiri Shopee? Nggak bisa. Orang ini katalog. Dulu aku pernah debatin hal yang sama ketika kuliah. Itu skripsi, bukan skripsi, TA. Tugas akhirnya temanku. Dia tuh bikin aplikasi katalog. Tapi namanya toko. Namanya toko jual beli kan gitu. Terus kan ya ketika dia itu presentasi didebatin sama dosennya. Lu kenapa nggak transaksinya di karena ketika diklik bayar dia itu ngelink ke WhatsApp. Nanti saya mau beli ini gitu dan seterusnya. Nah, di WhatsApp kan ada WhatsApp bisnis, kenapa nggak di WhatsApp aja semuanya gitu loh. Karena dari awal udah salah judul. Judulnya adalah aplikasi toko, aplikasi jual beli, aplikasi e-commerce. Jadi ketika di akhir di debatinnya pasti, loh gimana cara belinya gitu. Oh, cara belinya via WhatsApp. Ya kenapa nggak jualan di WhatsApp aja kan ada WhatsApp bisnis tuh. WhatsApp bisnis ada galeri malah tinggal klik produknya nanti langsung ngelink, langsung bisa ngechat. Interaksinya lebih enak, lebih simple gitu. Tapi kalau kamu bilang, oh ini aplikasi galeri hanya untuk menampilkan galeri-galeri aja, atau mungkin ini aplikasi katalog hanya menampilkan produk-produk saya aja khusus. Jadi nanti bisa dijelasin produk yang di sini itu bisa ada di Shopee, bisa jadi nggak ada, cara belinya beda-beda dan sebagainya. Ada apa kekhususan? Kenapa harus aplikasi ini harus ada? Kenapa nggak pakai Shopee? Jadi harus bisa jelasin itu sebetulnya. Itu ya paling Mas Gilang. Ya paling itu Ya. masukan aja sih Mas Gilang. Untuk aplikasinya penjelasannya udah bagus, nggak terlalu cepet, nggak terlalu lambat. Semua poinnya dapat. Paling itu kalau menjelaskan jangan dijelaskan yang nggak ada. Kalau yang error nggak usah dijelaskan. Ya paling itu terima kasih Mas Gilang. Ditutup. Terima kasih atas saran dan mungkin ilmu yang sangat daging dari Mas Pam ya. Terima kasih sekali. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Maafkan jika banyak kekurangan, salah kata ataupun salah perbuatan itu sendiri. Saya Gilang Widi Ardika, izin menutup presentasi kali ini dan akan menyerahkan kepada rekan saya Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Priyono dari SMK Negeri 1 Bawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek akhir selama PKL di Prabu Bimatek. Di sini saya membuat aplikasi rental mobil. Jadi di dalam web ini nanti ada interaksi sewa mobil, sewa unit yang dimana segala transaksi dan CRUD hanya dilakukan oleh admin. Jadi dan juga pencatatan data dilakukan oleh admin. Jadi bisa dibilang saya hanya menggunakan satu user yaitu admin. Mulai dari halaman login di sini karena hanya ada satu user jadi saya login sebagai admin. Setelah melakukan login kita akan dibawa ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini ada 3 tampilan. Yang pertama ini total transaksi yang diambil dari jumlah
total transaksi yang ada dari tabel transaksi, lalu ada unit yang diambil dari tabel unit dan juga user. Jadi pertama-tama mulai dari halaman transaksi. Di sini kita bisa melakukan CRUD. Yang pertama, create data. Mulai dari pemilihan customer, pemilihan unit, tanggal pesan, lalu tanggal kembali, dan juga di bawah ini ada kolom untuk total harga dan status. Untuk total harga dibuat read only karena total harga diambil data dari harga sewa dari tabel unit. Lalu setelah transaksi dibuat akan muncul di bawah. Nah, ketika admin menambahkan transaksi, di sini otomatis akan tercetak kode transaksi yang dibuat secara unik. Ya, seperti ini, TRX67DD dan sebagainya. Lalu ada nama customer yang melakukan sewa dan jenis unit yang disewa. Ada tanggal pesan dan juga tanggal kembali. Lalu di sini ada fitur perpanjangan. Kenapa di sini fitur perpanjangan ada yang hanya menampilkan strip saja? Karena fitur perpanjangan hanya muncul ketika status transaksi itu proses. Jadi kalau status transaksi masih dalam status tunggu dan juga selesai, tidak akan muncul. Setelah status diubah menjadi proses, hanya menampilkan tampilan proses, lalu bisa melakukan perpanjangan. Misal tanggal kembali yang lama itu tanggal 20 berubah menjadi tanggal 24, disimpan. Maka tanggal kembali akan berubah menjadi tanggal kembali yang baru. Lalu di sini ada kolom untuk status bayar, yang dimana ini menampilkan status pembayaran ini lunas dan belum lunas. Jadi ketika transaksi masih belum, pembayarannya masih belum lunas, maka akan muncul belum lunas. Lalu ada kolom invoice dan juga aksi. Untuk menyelesaikan CRUD, saya akan mencontohkan satu kolom saja. Misal ini tabel yang baru dibuat, kita edit. Misal kita edit unit yang disewa dari Toyota menjadi Hilux, disimpan. Bisa dilihat untuk unit yang disewa berubah dari Toyota menjadi Hilux. Lalu hapus data. Misal saya hapus transaksi yang pertama. Baik, untuk CRUD di halaman transaksi ini sudah selesai. Lalu untuk melakukan pembayaran ini, karena hanya admin yang melakukan seluruh interaksi di web ini, jadi pembayaran juga dilakukan oleh admin. Semisal kita ingin melakukan pembayaran, akan muncul pop-up yang dimana ini muncul total harga. Jadi ini ada kesalahan mungkin dari total harga, yang seharusnya ini harga sewa per hari unit yang dikalikan dengan lama sewa. Misal user membayar sejumlah 50.000 dengan metode pembayaran cash. Nah, transaksi selesai dan muncul notifikasi pembayaran berhasil dan status pembayaran masih belum lunas karena jumlah bayar yang dibayarkan ini masih belum menyesuaikan dengan total harga. Lalu setelah transaksi dibuat, di laporan transaksi akan muncul data dari tabel transaksi, mulai dari kode transaksi, customer yang menyewa, unit, tanggal pesan dan juga tanggal kembali, ada lama sewa, lalu total harga.
Nah, ini seharusnya tadi yang di modal pembayaran total harga yang muncul segini yang ada di halaman laporan. Lalu total bayar seperti yang diinputkan tadi sejumlah Rp50.000 dan statusnya masih proses, lalu status pembayaran masih belum lunas. Setelah admin menginputkan pembayaran sejumlah 50.000, maka di halaman pembayaran ini akan muncul karena penyesuaiannya menggunakan descending, jadi data terbaru ada di teratas sendiri, mulai dari kode transaksi, nama customer, unit yang disewa, lalu tanggal bayar, metode pembayaran, dan juga jumlah bayar. Untuk kepentingan keamanan data, untuk laporan transaksi ini sudah ada fitur ekspor PDF, jadi tidak perlu mencatatnya ulang di kertas atau mau di mana, jadi tinggal unduh data laporan transaksi, maka akan diunduh dalam bentuk PDF, lalu muncul laporan transaksi yang sudah ada. Lalu setelah itu di halaman laporan transaksi juga ada fitur pencarian, mulai dari pencarian dari tanggal penyewaan, status pembayaran, dan juga pencarian. Pencarian ini bisa dicari melalui kode transaksi, nama customer, dan juga nama unit. Kita contohkan mulai dari tanggal transaksi, misal dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Kita lakukan cari. Nah, maka data yang muncul hanya ada transaksi yang berada di rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 11, lalu direset, dan semisal ingin mencari transaksi yang masih dalam proses tunggu, bisa dicari dan hanya menampilkan transaksi yang masih dalam status tunggu. Untuk pencarian melalui kode transaksi, nama customer atau unit juga bisa dilakukan. Misal ingin mencari customer dengan nama Hilal, maka transaksi yang muncul hanya dari customer dengan nama Hilal. Terus misal dari unit Mercy, maka yang muncul hanya transaksi dengan unit berjenis Mercy. Kurang lebih untuk halaman laporan transaksi seperti itu. Dan halaman pembayaran ini muncul ketika pembayaran dilakukan di halaman transaksi seperti tadi. Lalu ada halaman unit untuk CRUD unit sendiri. Saya contohkan mendapatkan 1 unit nomor polisi, jenis mobil, misal sedan, mereknya, kapasitas mobil, dan juga harga. Di sini saya menggunakan require untuk seluruh input datanya, jadi foto mobil harus diisi. Di sini seharusnya muncul. Nah, ini bisa dibuat, maka akan muncul di bawah sendiri karena menggunakan ascending. Lalu ada halaman customer, bisa CRUD juga.
karena pada halaman create ini seluruh kolom require jadi harus diisi. Lalu terakhir ada halaman user yang berisi user si admin. Jadi admin bisa menambahkan admin lain di halaman user. Lalu kembali lagi di halaman transaksi. Transaksi terakhir yang dibuat yaitu transaksi untuk customer Hilal dengan unit Hilux. Pembayaran terakhir yang dilakukan yaitu 50.000. Bisa dicoba melakukan pembayaran lagi jumlah 100.000. Nah, setelah pembayaran berhasil, maka di halaman pembayaran akan muncul transaksi terbaru dari customer Hilal dengan unit Hilux sebesar 100.000. Nah, setelah melakukan pembayaran, ini ada invoice sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Kurang lebih untuk tampilan invoice seperti ini, ada nama toko atau jasa rentalnya, terus alamat, nomor telepon, dan juga ada kode transaksi, nama customer. Lalu di tabel ini berisi jenis unit yang disewa yaitu merek unit, merek Mercy berjenis sedan, dan lama sewa 5 hari, dan harga sewa per harinya itu 210.000, dan keterangan include driver, bahan bakar, tol, dan juga parkir. Untuk total harga diambil dari harga sewa per hari dikalikan dengan lama sewa, jadi munculnya 1.050.000, dan dibayar ini jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer. Jadi jika pembayarannya masih 0, maka kekurangannya masih 1.050.000. Bisa dicek invoice dari Hilal yang terakhir dibuat. Nah, ini sudah kelihatan ada kesalahan pada total harga di sini. Jadi seharusnya total harga di sini merupakan perkalian dari harga sewa per hari dengan lama sewa, dan ini diambil dari jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer tadi, jumlah 50.000 dan juga 100.000, dan kekurangan diambil dari pengurangan antara total harga dan juga jumlah yang dibayar. Kurang lebih seperti ini. Mungkin sudah seperti itu. Jika ada penambahan dan juga koreksi dari Mas Pam dan Mas Dani. Tambahan ya, nggak apa namanya, mungkin masukkan aja Mas Agus. Untuk beberapa menunya udah oke ya, cuma ini belum pernah disampel data banyak ya Mas Agus. Belum, Mas. Oke, apa namanya, soalnya itu kan ada pagination-nya nggak? Pakai pagination nggak? Ada pagination-nya ya. Iya. Oke. Soalnya itu kan ada beberapa tombol tak lihat ada di bawah ya, ekspor PDF, tambah data ya, ada di bawah. Dan ketika diklik tambah pun, dia itu posisinya ada di bawah juga ya. Coba klik tambah. Ya, ada di bawah. Nah, biasanya kalau untuk menambah data itu kurang umum untuk ada di bawah sebetulnya. Jadi sebaiknya kalau memang mau konsepnya satu halaman untuk semua transaksi, biasanya itu adanya di sebelah kanan. Jadi nge-slide-nya dari kanan, Mas Agus. Nge-slide-nya di sebelah kanan, nggak di bawah. Karena kalau datanya banyak nantinya bingung, nggak enak dibacanya. Ya. Gitu. Paling itu aja sih. Terusan untuk tadi tak pikir untuk tombolnya itu kan ada tombol perpanjangan ya, Iya. sama tombol tunggu ya. Iya. Oke.
Kalau semisal ini kan perpanjangan, kalau pengurangan bisa nggak? Misal, aduh nggak jadi nyewa buat sampai tanggal 24 lah, nyewanya sampai tanggal 23. Ini kan tanggal 7 dirubah ke tanggal 5. Iya. Nggak bisa karena lama sewa harus lebih 1 hari dari tanggal kembali yang ada yang lama. Oke, coba transaksi yang bawah tuh yang Hilux. Yang Hilux kan itu lama tuh. Yang ini Iya. Coba jadi 21 lah. Harusnya bisa ya. nggak bisa, Mas. Oh, kenapa nggak bisa? Kan itu lebih 1 hari dari tanggal apa perpinjaman. Jadi yang diambil itu data kembali yang terbaru. Jadi kan tadi data tanggal kembali yang lama ada di tanggal 21 mungkin tadi, terus diperpanjang ke tanggal 24. Iya. Jadi data yang tersimpan itu tanggal kembali yang baru, yaitu di tanggal 24. Jadi kalau mau ngurangin nanti udah nggak bisa karena tanggal kembali yang baru sudah dirubah ke tanggal 24. Oh gitu. Ya ya ya. Ya bagus sih udah di-handle sih. Ya mungkin kalau semisal memang mau lebih fleksibel, dia itu nggak bisa kurang dari tanggal sekarang. Paling bagus begitu. Jadi misal nyewa tanggal 18, tanggal sekarang 21. Ya berarti maksimal hari ini gitu. Maksimal minimal ya. Minimal pengurangan itu adalah hari ini. Jadi nggak boleh kurang dari hari ini gitu loh. Tanggal 18 apalagi nggak boleh gitu. Jadi nantinya lebih fleksibel semisal nggak jadi nyewa panjang. Memang nanti kompleksitasnya naik. Contohnya kalau semisal bayarnya udah lunas mau gimana? Berarti kan pengembalian dana gitu. Cuma sih kalau menurutku kalau semisal kayak gini sih gampang sih, kan ini asumsinya sewa ya, pasti ketemu orangnya kan. Iya. Tinggal nanti ketemu, misal mau ngembalin kan tinggal dibalikin cash gitu kan enak. Kontrolnya tetap enak. Kecuali kalau online lah, bingung pengembalian dana nih mau masuk kemana dan seterusnya. Oke, silang Mas Agus. Oke, tadi coba diedit Mas Agus salah satunya yang di bawah yang hilal. Yang hilal Edit. edit. Ada di bawah juga ya. Iya, di bawah Bisa juga. ditutup nggak form yang di bawah? Enggak sih, Mas. Cara nutupnya gimana form yang di bawah? Paling karena nggak ada tombolnya paling Oh, double. Iya, double. Kenapa double? Karena halaman create-nya belum ditutup. Oh, cara nutupnya gimana? Paling lewat tombol ini buat Oh, enggak, misal enggak jadi, enggak boleh. Misal udah ngedit data nih, terusan dia lupa. Aduh, tadi tanggal terakhir tanggal 24 apa tanggal 23 ya? Aduh, lupa nih. Ya udahlah enggak jadi. Masa klik buat nutup? nah belum Jadi bubar. Ya. bisa ngehandle yang itu. Belum bisa handle ya? Ya. Ya paling gampang tambahin aja tombol di bawahnya tombol close, ketika diklik close, nge-refresh halaman udah paling gampang kayak gitu. Iya. Itu udah bener-bener paling gampang lah istilahnya. Ya coba, nah tadi untuk transaksi yang udah lunas, udah statusnya udah sukses, udah selesai pembayarannya, semuanya intinya udah selesai, itu seharusnya nggak boleh dihapus. Kan udah selesai, udah Iya. nyewa, udah kembali nih datanya dan seterusnya, nggak boleh. Data transaksi itu sebaiknya nggak ada action delete malah sebetulnya. Oke. Kalaupun di delete, biasanya itu sebaik-baiknya itu dalam mengarsip. Jadi datanya diarsip, bahasanya gitu. Nanti ada kolom namanya is arsip lah misal gitu. Nantinya kalau semisal ada kolom is arsip ya nanti datanya nggak tampil nih di sini nih. Jumlahnya cuma 3 gitu. Jadi datanya sebaiknya jangan dihapus. Apalagi yang sukses. Kalau yang sebenarnya kalau misalnya yang kayak gini-gini nih, contoh nih yang masih strip tuh perpanjangannya tuh kan statusnya masih tunggu tuh Zaidan tuh. Ya. Ya kan itu kan asumsinya belum ngambil, belum bayar, belum semuanya kan. Iya. Nah itu oke lah kalau mau dihapus, oke lah masih boleh. Paling yang jadi pertanyaan sebenarnya yang jadi keresahan nih kalau misal datanya banyak udah gitu aja lah. Datanya banyak, actionnya di bawah. Nah itu kan nggak enak ya sebetulnya ya. Kalau aku lebih prefer kalau memang mau satu halaman pakai modal atau Iya. modal. Udah pernah nyoba ya? Iya. Nah ya kalau pakai modal lebih enak. Jadinya nanti dia nggak nge-scroll karena pusing ya kalau misal nge-scroll. Apalagi nanti kalau misal makanya di HP. Udah coba dipakai di HP? Belum. Nah itu makanya kalau misal kalau misal bikin aplikasi yang kayak gini, makanya paling umum orang-orang tuh biasanya ketika diklik tambah misal dia halaman baru, karena ketika dia tuh ke halaman baru udah ke handle semua lah. Kalau misal di mobile ke handle, kalau misal di laptop ke handle, nggak bikin pusing karena jelas ketika diklik tambah ya pindah halaman. Ketika kita jelasin nih ke orang nih, misal ke yang mau pakai aplikasi,
Oh itu nanti ketika klik tombol tambah nanti dia akan pindah halaman, kan enak bahasa. Kalau semisal modal pun enak. Ketika diklik nanti akan muncul pop up untuk form pengisian. Nah, kalau ini berarti ketika diklik nanti dia akan scroll ke bawah. Cuma kan itu nggak lumrah biasanya untuk scroll ke bawah. Itu palingnya Mas Agus. Ya. Nanti kalau mau dikoreksi bisa dipakai modal atau biasanya di samping sebelah kanan. Udah pernah pakai filamen belum? Pernah. Pernah. Nah filamen itu kalau semisal dia yang single page dia kan dari sebelah kanan munculnya. Jadi bukan di bawah tapi di sebelah kanan scroll gitu. Konsepnya kayak modal, cuma mepet kanan, ya kan. Nah kalau bisa kita nyontek dari yang udah ada aja. Jadi ya konsep-konsep yang udah ada tuh biasanya mereka udah nyoba berbagai hal-hal kayak gini tuh udah banyak yang nyoba nih. Cuma mungkin ketika dicoba dipraktekin, diimplementasiin tuh nggak nyaman buat dipakai lah. Akhirnya kan jarang karena aplikasi yang sistemnya CRUD, tapi dia itu penambahan formnya di bawah. Itu paling Mas Agus. Kalau yang pernah aku lihat malah di atas, ketika diklik di atas ada form di atasnya. Itu pun formnya biasa tuh baris. Gitu. Ya paling itu Mas Agus. Coba menu lain. Berarti untuk user nggak ada ya? Ini cuma admin-admin aja ya? Cuma admin. Oke. Template-nya pakai apa ini? Bootstrap. Bikin sendiri atau Template. tadi ada yang pakai SB admin siapa ya Mas? Iya pakai SB admin ya. Ini bikin Sama sendiri. aja, sama aja. Ini SB admin. Iya. Oh ini SB admin. Oke. Laporan transaksi ya. Oke lah. Ekspor PDF. Oke. Ekspor PDF-nya berdasarkan rentang tanggal ya. Apa? Ekspor PDF-nya berdasarkan rentang tanggal. Misal milih tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 berarti ya cuma Iya. mau ngekspor tanggal 1 gitu. Ketika diklik ekspor, coba tanggal yang ada tanggal berapa? Tanggal 13, tanggal 13. Tanggal 13 aja, jangan ada tanggal 13 aja. satunya. Ini ngefilternya tanggal awal apa tanggal akhir? Tanggal awal sama akhir. Tanggal awal Dua. sama akhir. Iya. Oke, coba diklik filter harusnya nggak ada dong. Ada nggak? Gimana sih konsepnya? Oh gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Ekspor coba. Satu data tok harusnya ya, Mas Agus. Iya. Oke, ya udah. Betul. Sip. Ya, oke. Ini oke lah. Pembayaran ada apa tadi? Boleh ke pembayaran. Data pembayaran. Oke. dari Oh tadi. detail ya. Jadi kalau Iya. misal nyicil nanti masuk sini semua ya? Iya. Nyicil. Nah itu nyicilnya dibatasin nggak, Mas Agus? Kenapa? Nyicilnya udah dibatasin belum? Misal udah lunas nih masih boleh nyicil nggak gitu loh? Nah, Donasi. belum, masih bisa. Masih bisa ya? Iya. Iya nanti malah donasi jadi bayar terus. Sedekah Mas. Itu cukup penting Mas Agus. Kalau bisa dibatasin. Kalau semisal memang masih bingung di codingannya ya paling gampang dikasih alert. Ketika nambahin ngecek dulu if nominalnya udah melebihi ya nggak boleh gitu. Makanya gitu. Unit gimana unit? Oh unit ini aja ya hanya setting mobilnya ya setting Iya. kendaraannya ya. Hmm. Oke. Ada ininya nggak? Semisal aku mau ngerental nih tadi misal transaksi lagi deh. Transaksi lagi aku misal mau ngerental. Mobil yang udah dirental bisa dirental lagi nggak? Masih bisa Mas. Ya, Ya, itu di handle ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang justru proses utamanya. Jadi ketika mau nyewa ya sebisa mungkin jangan bisa disewa lagi. Kemarin juga ada siapa ya? Intinya beberapa penjadwalan lah. Konsep dasarnya itu adalah konsep jadwal sebetulnya. Mobil ini udah disewa atau mau disewa karena kan ini ada tanggal pesan dan tanggal kembali ya. Misal mau nyewa tanggal 7 berarti kan artinya di tanggal 7 mobil itu nggak boleh disewa lagi Iya. kan gitu. Sama halnya dengan konsep yang lain lah. Kemarin Mas Davi apa ya Davi? Davi nanti ya. Iya jadwal-jadwal ya Vi, jadwal dokter ya. Iya sama. Artinya kalau misal udah di jadwalin dokternya ya nggak boleh diambil sama orang lain gitu. Ruangannya udah dijadwalin sama dokter lainnya nggak boleh dipakai sama dokter lainnya lagi. Sama halnya dengan ini. Ya paling itu Mas Agus yang perlu diperhatiin kalau semisal mau untuk penyelesaian kedepannya lah. Bukan mau nggak mau, emang harus diselesain ini. Karena nantinya buat presentasi juga kan di sana kan. Karena kalau ini nanti nggak selesai, nanti pasti ada pertimbangan untuk pemberian nilai biasanya kayak gitu. Kalau aku dulu ya, dulu aku pas SMK nilaiku itu katakanlah 80 ya. Ya ketika presentasinya ternyata nggak jelas, ya dikurangin pasti dari nilai yang dari Dudi itu. Oh berarti Dudinya nih terlalu baik nih, ya kita kurangin dari internal. Biasanya kayak gitu. Jadi sebaiknya malah lebih baik kalau udah selesai banget. Dan misal Dudinya ngasih 80, oh ternyata lebih baik ya udah berarti bisa jadi oh ya 80 udah bener lah. Gitu ya. Iya.
Jadi sebisa mungkin diselesaikan buat teman-teman yang lain juga, Mas Gilang juga, Davi sama Fadli, sebisa mungkin diselesaikan karena nantinya ada presentasi dari sekolah. Paling gitu Mas Agus. Terima kasih, silakan bisa ditutup Mas Agus. Bentar, Gus. Ini ada tambahan lagi deh. Iya, jadi kan tadi kamu pas presentasi itu kan langsung menerangkan di menu transaksi ya. Iya. Padahal itu menu transaksi, kalau belum ada data customer dan unit itu nggak bakalan bisa gitu. Harusnya kamu step by stepnya dari awal gitu. Mungkin unit dulu atau customer dulu sama-sama aja nggak masalah. Nanti kalau misal nanti ada presentasi di sekolah gitu aja. Mulai Dari customer, terus unit. ke unit, mungkin unit dulu ya. Iya. Unit kan soalnya yang pasti udah ada di ini kan. Kalau customer kan bisa datang gitu kan. Jadi unit dulu terus nanti customer baru melakukan transaksi begitu. Ya paling itu tambahannya. Monggo dia tutup dulu Mas Agus. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.